Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kajian kitab Babul Hadis, memasuki bab yang kelima, yaitu tentang iman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua agar istiqomah di dalam melaksanakan kegiatan rutinitas kita masing-masing, rangkaian ibadah di bulan Ramadan, di mana pada hari ini kita masuk pada hari yang ke-14. Semoga senantiasa ibadah puasa kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati sayyidina Ali karramallahu wajhah, ila hadrati muallif kitab Babul Hadis Tankul Qaul, ila hadrati jami' masyayikhna muallimina wa ustadina, wa ila hajatina wa ila hajatina wa ila hajatina Allahumma faqihna fid din wa ala ta'wil. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamis, adapun bab yang kelima, itu fi fadilatil iman, dalam keutamaan iman. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, adapun iman itu ma'rifatun, mengetahui atau meyakini, bil qalbi, dengan hati, wa qaulun bil lisani, dan mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkani, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Jadi iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan. Setelah kita yakin dalam hati, kemudian kita nyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Setelah demikian, konsekuensi logisnya adalah wa amalu bil arkan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Kalau kita yakin bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, maka kita tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Dan kita tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, 13 tahun Rasul berjuang di kota Mekah hanya untuk menancapkan kalimat tauhid, menanamkan akidah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. 13 tahun beliau berjuang, dan dengan iman kita hidup. Karena iman kita berjuang, dan dalam iman kita kembali akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa iman merupakan nikmat paling tinggi, karena tanpa iman kita tidak akan masuk surga. Iman adalah nikmat paling tinggi, karena tanpa iman kita akan keluar dari dunia ini dengan mati dalam keadaan sul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan iman kita, kuatkan iman kita, mohon kepada Allah selalu. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang memutarbalikkan hati kami, kokohkan hati kami ala dinik, atas agamamu. Mohon kepada Allah kekuatan iman.
Karena hanya iman inilah intan paling mahal, mutiara paling berharga. Kita harus menjaganya. Jangan sampai terjual, jangan sampai tergadaikan oleh kehidupan atau materi dunia yang sifatnya fana ini. Saudaraku muslimin pemirsa rahimakumullah. Hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, adapun iman itu uryanun, mohon maaf bahasanya adalah telanjang. Walibasu at-taqwa, adapun pakaiannya iman adalah takwa. Wazinatu, adapun perhiasannya iman itu al-haya'u, malu. Wasamratu, adapun buahnya iman itu al-ilmu, adalah ilmu. Iman tanpa takwa dikatakan di sini adalah dia tidak berpakaian. Apa itu takwa? Sering kita dengar dari khatib Jumat, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau melaksanakan perintah Allah adalah dengan semampu kita. Tapi kalau kita menjauhi larangan Allah, mutlak tidak ada tawar menawar, kita wajib menjauhinya. Iman dan takwa ini adalah merupakan yang saya katakan tadi adalah perhiasan, atau bahasanya adalah intan paling mahal, mutiara paling berharga. Yang keduanya harus kita selalu tingkatkan, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Karena tujuan kita berpuasa la'allakum tattaqun, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman tidak akan semakin kokoh kalau takwa tidak ditingkatkan. Selanjutnya adalah perhiasan iman adalah malu. Malu yang dimaksud adalah malu ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu untuk mencuri, malu untuk berbuat zina, malu untuk main judi, malu untuk berbuat zalim, dan malu yang lain yang bernilai dosa. Tetapi kalau malu untuk diajak berbuat baik, bukan malu yang dimaksud dalam hadis ini. Diajak sholat malu, diajak sedekah malu, diajak puasa malu. Ini malu yang salah tempat. Selanjutnya adalah wasamratu al-ilmu. Adapun buahnya iman adalah ilmu. Orang yang beriman harus punya ilmu. Makanya Rasulullah mewajibkan orang Islam untuk mencari ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kenapa? Bagaimana kita akan ibadah kepada Allah kalau tidak punya ilmunya? Mau sholat tidak tahu ilmunya. Mau puasa tidak tahu ilmunya. Mau haji tidak tahu ilmunya. Maka ibadah kita sia-sia. Maka oleh karena itu iman dan ilmu Allah sejajarkan. Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Sebagaimana Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah. Kiranya dua hadis saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Untuk sesi berikutnya adalah lantunan syair Bang Haji Roma Irama yang selalu kita kumandangkan untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang barangkali kita sampaikan nasihat secara langsung tidak tersentuh hatinya, tapi barangkali dengan lantunan lagu, dengan seni, hati orang bisa tersentuh. Hidayah datangnya dari Allah, tapi kita harus berusaha dan menjemputnya. Baik, sebuah lagu yang Al-Fakir pilih pada kesempatan kali ini adalah tentang malapetaka. Mengingat saat-saat ini banyak musibah terjadi, baik di Jawa Tengah, di Jawa Timur,
Di Jawa Tengah banjir, di Kudus sampai 1 meter. Di Jawa Timur, di Tuban ada gempa. Di Bawean ada gempa. Barangkali ini penyebabnya adalah dosa-dosa kita yang tidak kita sadari, yang terus-terusan kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian Allah segera hentikan musibah ini. Sebagaimana sebuah lagu yang ingin saya lantunkan, patutlah kita renungkan untuk introspeksi diri. Tiap malapetaka di dalam dunia, mungkin itu karena ulah manusia. Mengapa banjir melanda, membawa bencana? Mengapa badai melanda, membawa bencana? Tanyakan dirimu, siapa yang mendatangkan banjir yang melanda? Siapa yang mendatangkan badai yang melanda? Dialah Tuhanmu. Bila ada kezaliman atas suatu bangsa, murka Tuhan pasti datang sebagai peringatan. Banyak sudah bangsa-bangsa yang dihancurkan Tuhan. Sebaiknya itu semua dijadikan pedoman. Tiap malapetaka di dalam dunia, mungkin itu karena ulah manusia. Mengapa hama melanda, merusak tanaman? Mengapa gempa melanda dan membawa korban? Tanyakan dirimu, siapa yang mendatangkan hama yang melanda? Siapa yang menciptakan gempa yang melanda? Itulah Tuhanmu. Baiklah hadirin, pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan dengan lagu tadi menyadarkan kita semua untuk selalu introspeksi diri, bahwa segala datangnya musibah bencana tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, yang harus menjadi kesadaran dan kesadaran diri kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.